Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Khatulistiwa dimanapun Anda berada tentunya. Senang kembali dapat menemani Anda pada podcast kali ini. Seperti biasa saya ditemani oleh saudari saya Kak Safira. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Podcastnya kita yang jadi hostnya ya. Iya, Ya. terakhir kita podcast tuh 2025 kemarin ya? Iya 2025. Udah setahun aja nih kita nggak podcast. Sekarang udah 2026, udah setahun gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang sekiranya mungkin biasa gitu bagi orang-orang. Namun ini merupakan tema yang bermanfaat gitu bagi golongan-golongan tertentu. Apa itu temanya? Temanya yaitu pengaruh media sosial terhadap pendidikan generasi alpha. Iya. Nah, pada tema kali ini kami mengundang narasumber yang pastinya kalian semua tahu mungkin sama beliau, pasti kenal sama beliau. Terutama bagi mahasiswa YIN Pontianak. Beliau adalah Bapak Abdullah Eskom IMSOS. Ya. Nah, beliau merupakan dosen di YIN Pontianak yang sekarang masih mengajar. Dulu kami pernah diampuh ya sama beliau di mata kuliah semester 1 dan 2 ya. semester 1 semester 2 pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sapa dulu Pak, Sobat Khatulistiwanya Pak. Ya, bagaimana mahasiswa-mahasiswa saya yang telah berjalan, telah saya ajar, bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya semoga sehat dan melahirkan gagasan-gagasan yang luar biasa untuk generasi selanjutnya. Iya. Sekarang ini udah maba baru ya Pak, Bapak juga mengajar maba baru Pak kan? Iya. Nah sekarang nih Pak, jika dibandingkan maba sekarang dengan maba tahun lalu yaitu kami Pak ya, apakah ada peningkatan itu Pak? Maba-maba sekarang itu mulai dari kayak keaktifan mereka atau cara berbicara mereka jadi kayak lebih baik gitu Pak? Apakah ada Pak kayak maba yang itu lebih baik gitu kualitasnya atau lebih turun gitu Pak? Mahasiswa generasi kalian waktu itu semester berapa? Angkatan 2024 Pak. 2004. Sekarang 2026 ya. 2026 atau 2025 lah karena yang ada 2025 itu kemarin saya lihat memang mahasiswa itu memiliki ciri khas yang berbeda setiap tahunnya. Karena pertama lah faktor-faktor yang dipengaruhi itu adalah pergaulan, pendidikan dan hal-hal lainnya kayak gitu ya kan, dan perlakuannya juga mesti pada akhirnya berbeda kayak gitu ya kan. Kalau sebelumnya itu kalian saya berikan penugasan itu baca ya Mas ya. Iya baca Pak, resum Pak. Kalau sekarang itu mereka harus dibangkitkan suasana diskusi. Jadi saya minta mereka itu baca jurnal-jurnal, beberapa jurnal yang bisa dijadikan bahan diskusi di kelas, pengayaan kayak gitu kan. Jadi mereka tidak hanya menerima dari saya sebagai dosen, tapi mereka juga memiliki pembanding-pembanding dan itu menjadi bahan diskusi baik terhadap saya dan kawan-kawan di kelas sendiri. Berkaitan dengan tema yang kami angkat Pak, yaitu pengaruh media sosial terhadap generasi alpha Pak. Berbicara tentang generasi alpha, sebenarnya bagaimana sih Bapak mendefinisikan generasi alpha itu Pak? Ya, kalau generasi alpha ini kan lahir di 2010 ke atas, ya kan? Ya. Sisa di atas itu bagaimana kita memperlakukannya? Ternyata gen alpha ini memiliki kecenderungan dan itu yang membuat kita harus adaptasi. Nah itu sebagai pengajar itu saya begitu, ternyata tidak bisa nih kita menggunakan cara-cara konvensional. Kalau dulu itu kan harus baca ke perpustakaan, tapi gen alpha ini harus didorong. Dan karena kedekatan emosionalnya, pendidikannya dia melalui media, lebih banyak media searchingnya itu begitu. Jadi kita harus menampilkan pembelajaran menggunakan media. Nah pada akhirnya kalau dulu itu infokus, kan sekarang infokus juga tidak digunakan, lebih banyak smartboard kayak gitu ya kan. Dan itu juga membuat kreasi mereka itu memunculkan kreasi-kreasi yang ini loh cara menampilkan, berikan keleluasan itu. Itu sih sebenarnya gen alpha. Dan gen alpha ini memang dia lebih adaptasi terhadap situasi yang ada, tidak hanya pada media sosial tapi pada ruang-ruang lain dia lebih cepat. Nah itu gen alpha. Jadi kalau
apakah kalian ini masih dari kategori gen alpha? Iya, kayak gitu. Karena dia sudah disajikan dengan media sosial kan. Misalnya searching apapun bisa, sedang cuman ya memang harus dibatasi memang cara mengedukasi gen alpha itu sendiri supaya tidak keluar dari batasan-batasan yang ada. Itu yang paling penting. Jadi definisi yang Bapak jelaskan tadi itu generasi alpha itu yang dari 2010 ke atas yang udah nerima teknologi-teknologi itu Pak ya. Jadi Iya. seperti media sosial gitu Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Bapak sendiri, untuk media sosial ini itu lebih banyak memberi peluang atau malah memberikan tantangan kepada generasi muda khususnya Gen Alpha itu sendiri? Ya, ada tantangan, ada juga peluang. Ada di sisi yang lain, hari ini media itu juga hanya dijadikan untuk kita menjadi menikmati untuk Gen Alpha, dan semuanya generasi begitu memang, bukan hanya Gen Alpha, tetapi memang itu dijadikan hal-hal yang untuk memajukan cara pandang, lebih maju daripada yang lain. Itu jangan itu jadikan oh ini tantangan, jangan begitu, tapi harus kita menangkapnya dengan hal-hal yang positif. Nah, kalau melihat dari sudut pandang tantangan, ya tantangan kita juga jangan gara-gara berbeda sosial kita melupakan sisi yang lain. Nah, kalau sudah menyikapi itu dari tantangan, supaya lebih maju ya kita harus selalu menjadikan itu lebih baik, ya kan, pemicu. Media itu hanya pemicu saja, jadi kita menemukan referensi yang lebih banyak terhadap hal-hal yang lebih positif. Kalau yang negatif ya skip saja kayak gitu ya kan. Kalau bahasa orang sekarang itu kan, oh yang negatif ya kita skip kayak gitu, yang positif kita ambil. Nah, jadi kalau dimanapun itu memang tetap akan menemukan sisi yang negatif dan positif itu sendiri. Tapi hari ini kita yang harus lebih bijak untuk persoalan. Jadi mungkin lebih banyak cara kita mengambil dan menangkap dari peluang itu aja ya Pak ya. Iya. Jadi ditanya jika ada peluang atau tantangan itu, maka sebenarnya itu kembali pada diri kita Pak ya. Iya. Nah, kita sebagai penggunanya, apakah kita menggunakan itu sebagai peluang untuk kebaikan atau justru malah sebaliknya gitu. Maka itu semuanya pada kita. Nah, berbicara tentang media sosial tadi Pak, sebenarnya bagaimana sih media sosial ini dapat membantu minat belajar generasi alpha ini Pak? Untuk menumbuhkan sikap minat belajarnya Gen Alpha ini ya banyak hal ya kan, karena memang Gen Alpha ini cara komunikasinya itu harus dua arah, jangan satu arah. Kalau kita ketemu siapapun itu harus komunikasi dua arah kayak gitu, jangan satu arah. Kalau hanya kita yang berkomunikasi itu tidak akan sampai pesan itu. Tapi kalau sudah dilakukan dua arah, maka Gen Alpha itu dengan sendirinya dia akan menyadari, oh ini loh. Nah, pada akhirnya dia akan menemukan cara bagaimana dia memperlakukan situasi yang ada. Oh ini kesempatannya, ini peluang luar biasa nih. Nah itu yang akan dilakukan oleh Gen Alpha. Nah untuk itu ya kita harus lebih intens, tidak mau jadi pengajar ataupun berada di ruang rumah saja kayak gitu. Oh ini Gen Alpha, ini berbeda ini. Tidak bisa kita samakan antara dulu yang kita diberikan pembelajaran oleh orang tua terhadap kita, tapi kita juga harus berpikir ini generasi di rumah, tapi harus diperlakukan dengan hal-hal yang baru dan disesuaikan dengan kondisi. Itu yang paling penting. Jadi siapapun itu kalau sudah menyentuh Gen Alpha, dia harus membaca karakternya. Membaca karakternya ya. Oke. Kalau soal platform, nah ini kan banyak sekali di zaman sekarang ya. Tentunya ada juga yang berpengaruh dalam mendukung pembelajaran, ada juga yang tadi yang ke hal negatif gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, platform yang paling berpengaruh di generasi Alpha sekarang itu apa Pak? Semua pada prinsipnya media itu positif, ya kan? Positif dan itu memberikan makna tersendiri bagi yang menggunakan. Sepanjang itu positif, ya kan? Oh ini loh cara memfilternya supaya tidak baik gitu. Terlepas memang kalau untuk anak-anak tertentu itu yang tidak mengerti ya kan, kita downloadkan saja misalnya aplikasi
YouTube Kid. Nah, YouTube Kid untuk anak-anak generasi atasnya kayak gitu kan. YouTube Kid itu sangat penting. Karena apa? Karena setelah kalau kita berikan YouTube yang biasa untuk orang dewasa, terkontrol kayak gitu ya kan tontonannya. Tapi kalau YouTube Kid dia akan menemukan hal-hal yang terbaru tapi dunia anak-anak. Nah, tuh kalau berbicara kotor itu bukan hanya jarang keluar rumah, tapi kalau sudah ngomong dia lancar. Ternyata referensinya dari YouTube gitu. Short kayak gitu ya kan. Dia kan sebentar tuh. Tapi anak sekarang itu, anak Gen Alpha itu lebih cepat meresponnya kayak gitu ya kan. Nah, lebih pandai kayak gitu. Nah, setelah itu ya kita juga yang harus memberikan edukasi kepada mereka. Ini tontonan tak boleh ya, ini boleh ya. Nah, kita harus menemukan kesana kayak gitu cara menyikapinya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar dugaan lalu kita memberikan respon yang nanti pada akhirnya salah respon dan itu memberikan efek yang tidak baik terhadap anak secara sosial ya, secara psikologi itu juga mengganggu pada akhirnya. Nah, orang komunikasi itu harus melihat ke sana. Jadi ini punya dampak sosialnya seperti apa sih? Nah, itu yang paling penting. Sudut pandang orang komunikasi itu bagaimana kalau yang persoalan kayak gini. Nah, itu yang harus diantisipasi sebagai bentuk memfilter hal-hal yang negatif masuk ke dalam lingkungan kita. Jadi gimana cara kita memberikan platform yang mungkin sesuai umur mereka aja ya Pak ya. Jangan kalau bisa kalau memberi HP pun dibatasi sampai jam berapa nontonnya. Karena itu akan berpengaruh kalau mereka sudah sangat tergantung dengan media sosial. Akhirnya tidur kurang, makan juga tidak bagus ya kan, dan semuanya tidak terkontrol dengan baik. Jadi dibatasi saja jam bermedia sosialnya. Nah, ya kan, dan banyak hal kan cara mengantisipasi itu. Nanti jam sekian boleh bermedia sosial, tapi setelah itu ya tidur Pak, kasih jeda lah. Batas waktunya gitu Pak kan besok. Ngomong batas waktu nih Bang Mael. Saya ingin bertanya sedikit, mungkin batas waktu yang ideal bagi Bapak itu memberikan Gen Alpha ini bermain media sosial itu berapa lama Pak? Ya 1 jam lah ya, itu sudah cukup lama sebenarnya 1 jam. Dalam satu hari Pak? Kalau satu harinya itu ya nanti diberikan jam-jam tertentu, karena memang kita mengenal situasi pembelajaran yang baik itu kan pagi, subuh kan, kita berikan pembelajaran supaya dia menerima hal-hal yang lebih baik dulu, ya kan? Bukan bermedia sosial itu tak baik, tapi kalau terlalu banyak menyita waktu yang sangat penting, dia tidak akan mendapatkan nuansa-nuansa lainnya. Jadi yang jelas di waktu zuhur ya istirahatkan saja dulu kan. Nah, kan itu sangat penting. Nanti asar fokuskan belajar, subuh juga begitu kan. Nah, maghrib juga begitu. Sisanya itu kita selingin dengan aktivitas lainnya. Dialihkan kayak gitu. Isunya jangan di media sosial, tapi ajak dia berjalan. Kemudian nanti ya paling banyak itu 1 jam lah. Itu udah paling banyak sudah. Jangan sampai kecanduan. Ternyata yang buat candu itu bukan hanya makanan, minuman ya kan. Bermedia sosial itu juga memberikan candu tersendiri. Iya. Ya kan? Kadang merasa senang dari kayak dapat teman gitu kan, main game biasanya tuh. Kadang kita bersampingan tapi kayak tak peduli kan, kita sibuk dengan media sosial kita masing-masing kan. Nah, itu yang kadang ini teman sebenarnya ada teman apa enggak sih kayak gitu ya kan. Nah, tadi berbicara tentang platform, tadi Bapak kasih saran bahwa platform yang bagus untuk generasi Alpha itu YouTube Kids Pak kan? Nah, apakah selain itu Pak kan pasti ada tuh generasi-generasi yang memang tidak menggunakan YouTube Kids, bahkan nggak tahu gitu Pak. Apakah ada dampak utama media sosial lainnya dalam pola pikir generasi Alpha gitu Pak? Yang mengganggu pola pikir mereka gitu? Tentunya iya, terutama berbicara kotor. Ya kan, kenapa harus difilter sejauh itu? Karena memang kadang-kadang berbicara yang mohon maaf ya gitu ya kan, menyebutkan nama binatang ya gitu ya kan. Nah, itu yang tidak baik. Itu untuk apa tuh? Manusia tidak boleh disebutkan kayak gitu ya kan. Nah, itu tujuannya supaya kenapa media sosial boleh saja tidak menontonkan kita downloadkan YouTube Kids karena privasi ya kan. Downloadkan saja permainan atau lagu-lagu
untuk syair-syair keagamaan. Nah, itu yang diarahkan ke sana kayak gitu. Nanti dengan sendirinya dia akan mendapatkan nuansanya. Itu yang paling penting. Kalaupun tidak didownloadkan platform YouTube itu, tapi kita downloadkan animasi-animasi tapi yang berbasis keagamaan, edukasi lainnya gitu. Itu yang paling penting. Berarti tak harus YouTube Kids kan? Iya. Misalnya kayak atau aplikasi-aplikasi yang memang mendukung anak tuh bermain gitu, Iya, bermain dengan rasa senang mereka gitu Iya, ya. biar mereka itu tidak jenuh dan pada akhirnya melakukan langkah-langkah yang tidak baik. Itu saja sebenarnya kan, mungkin Iya. sebenarnya. Ya kan ada kayak aplikasi kayak ABCDFG itu kan, Iya, game-game gitu. cara menghitung, Cara cara menghitung. membaca, kan itu paling Iya. penting. Kan banyak sih, bukan hanya YouTube Kids sebenarnya, tapi banyak platform-platform media yang menyajikan tentang mengedukasi, tapi kita yang ambil yang paling cocok dengan dia kayak gitu kan. Ini karakternya kemana sih? Maka kita siapkan dengan karakter itu, Oh ya iya. kan, supaya terarah. Kalau kalian saja kalau sudah besar di SMA itu arah nuansa keagamaan, nuansa belajarnya sudah berbeda. Tapi di perguruan tinggi ternyata begini loh. Oh iya. Saya ini mau nirukan siapa nih kan? Ya kan? Tokoh saya siapa nih? Mau cari tokoh sebenarnya. Terlepas ada yang memberikan ini loh kalian harus jadi sosok ini. Tapi kalau tidak dimulai dengan hal-hal yang ini penting ternyata. Karena apa saya menemukan begini ya. Kemarin itu alumni di manajemen dakwah bukan manajemen dakwah, psikologi. Jadi main-main ke Mempawah di kantor bupati. Orang psikolog ngajar gitu ya kan. Tidak salah itu. Kemudian pada akhirnya dari proses ngajar itu dia jadi apa? Jadi humas. Mestinya orang KPI yang jadi humas ini. Ternyata orang psikolog. Kenapa kamu bisa jadi humas deh gitu saya kan? Karena saya itu Bang katanya kan waktu kuliah saya pelajari lebih banyak dengan orang-orang KPI sebenarnya katanya kan. Akhirnya pas jadi P3K katanya kan, saya dijadikan humas dan itu tidak pernah ya belajar kayak gitu yang bagaimana sih jadi protokoler yang bagus. Tapi setelah jadi humas karena sebelumnya dekat dengan kawan-kawan di humas, fotografer, tulis itu ada, dia dapat skillnya Pak ya. Iya, tidak harus karena prodi tertentu kayak gitu pada Iya, akhirnya. itu memang lingkungan lah Pak ya. Iya. Lingkungan. Jadi kalau nanti Gen Alpha ini bagian dari itu, dia angkatan 2007 kuliah itu. Nah, masuk ke generasi Alpha dia langsung menyesuaikan kan? Iya. 2010. Oh, 2010 ya kan, 2010 itu masih generasi Alpha masih 2007. Karena ya dia menyesuaikan adaptasi terhadap proses-proses pembelajaran sehingga penerapan selesai belajar itu juga dapat. Jangan berpatokan karena disiplin ilmu tertentu. Itu yang paling penting. Tapi yang penting itu minat lah Pak ya. Iya. Minat kita di mana gitu. Minatnya juga lingkungan juga membuat itu berpengaruh sebenarnya. Iya, Pak ya. tentunya. Support yang paling luar biasa itu sepanjang orang itu menyadari pentingnya tentang hal-hal yang lebih baik ke depan itu, dia cepat adaptasi. Itu yang paling penting. Jangan nunggu orang maju dulu baru nak maju kan, tapi harus sekarang dia sebenarnya ke sana gitu. Maka dia menyiapkan dirinya untuk itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau kalian nunggu orang berhasil dulu, ya tadi setelah kalian harus juga dimulai dari sekarang itu, dari hal-hal yang kecil baru menjadi besar kan. Jangan ikut-ikut lah Pak ya. Iya, kita harus punya jalan kita, planning kita sendiri gitu. Iya, meskipun pada akhirnya ikut-ikutan itu istilah generasi sekarang itu mahasiswa itu FOMO kan. Oh ya, Iya. FOMO. Kenapa kamu begitu? FOMO gitu. Iya. Tapi kalian punya media sosial itu bagian dari menjaga eksistensi kalian. Saya mau tetap menjadi eksis. Nah, begitu ya kan? Jangan menjadi penikmati, tapi harus juga punya eksistensi yang luar biasa. Nah, punya podcast ini juga bagian dari menjaga eksistensi di kelas KPI berapa? KPI 3. Mungkin KPI satunya tidak seperti ini ya kan? Nuansanya berbeda ya kan? Nah, kalian memilih yang seperti ini untuk menjaga eksistensi kalian sebagai mahasiswa KPI. Nah, tadi kan udah sempat kita membahas soal kecanduan Pak. Nah,
Kalau Bapak sendiri, resiko dari kecanduan bermedia sosial di generasi Alpha tuh seberapa besar nih? Soalnya di dalam kalangan Gen Z pun kecanduan itu resikonya tinggi banget. Nih, gimana kalau misalnya kecanduan ini dengan Gen Alpha gitu? Apakah lebih tinggi lagi atau sama aja atau gimana, Pak? Ya, kita melihat, saya kan juga punya media sosial. Jadi mahasiswa saya itu saya berikan sesekali itu tugas untuk melihat sebenarnya generasi ini sama enggak, terkontaminasi enggak dengan situasi main gadget kayak gitu ya kan. Nah, saya minta mereka memberikan penugasan yang itu posting di media sosialnya. Jadi akhirnya dia itu lebih dominan kemana sih? Kalau nonton media ya kan, Facebook kah, TikTok kah? Akhirnya kita bisa melihat dominan apa sih sebenarnya media sosial yang dipakai, kemudian itu berpengaruh tidak terhadap jam-jam tertentu. Ada yang dia jam 12 malam, jam 3 itu masih on dengan kameranya kayak gitu ya kan, live streamingnya kayak gitu. Nah itu sudah luar biasa kayak gitu. Media sosial itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Apakah dia dapat penghasilan? Belum tentu masih kan. Tapi dia menjaga eksistensinya sehingga berdampak pada sistem-sistem yang lainnya. Dia tidak baik jam tidurnya, ya kan, belajarnya jadi pas kapan ngerjakan tugas kayak gitu kan, akhirnya dia itu coba ya besok maju malam ini lah baru kebut kayak gitu, itu pun sambil bermedia sosial masih kayak gitu kan, anteng saja gitu. Dan saya menemukan generasi-generasi itu yang dari Gen Alpha ke Gen Z itu begitu gitu. Pola belajarnya begitu juga kayak gitu ya kan. Orang anteng saja dia sampai merah, cekung, kemudian min plus kayak gitu, matanya itu gara-gara gadget juga sebenarnya. Nah, tak terkontrol kan? Iya, bahkan betah kan, kalian sekali itu betah seharian semalaman tuh Pak, pagi itu nggak tidur gitu. Iya, sampai ada orang tua itu di tahun yang lalu itu buat cerita begini, kayaknya anak saya itu lebih sayang dengan HP-nya dibandingkan saya kayak gitu. Kenapa? Ya isikan kuota katanya, karena kuotanya habis. Jadi ayahnya kemana enggak ditanya, tapi kalau kuotanya habis, ya kuotanya habis. Akhirnya lebih penting ke HP-nya dibandingkan orang tuanya. Gitu. Nah, saking candunya kan luar biasa. Gitu. Kadang kalau ditegur tuh Pak, mereka tuh marah Pak. Iya marah, karena dia sudah sangat menyatu kayak gitu ya kan. Pikirannya sudah tersugesti kepada media sosial. Kalau sudah tersugesti dengan media sosial, repot. Cara menyelesaikan, apalagi kalau di media sosial itu kita temukan game ya kan. Nah itu mereka itu khawatir di situ. Jadi di seberang itu pernah terjadi kayak gitu kan, tiba-tiba ada pengeroyokan di lingkungan kami kan, ternyata usut punya usut, dia itu main game online. Nah kemudian pelakunya siapa? Masih pelajar, masih SMP, sudah main serbu-serbu saja di tahun 2015 awal-awal itu lah. Nah, kaget juga sekelas SMP masih megang senjata tajam hanya gara-gara main game online saja ya kan. Ternyata pengaruhnya sangat luar biasa gadget ini gitu. Jadi untuk anak-anak tertentu itu memang harus dipantau kayak gitu. Media sosial itu tidak memberikan rasa aman yang baik terhadap adik, kemudian lingkungan lah, bahkan orang tua sendiri sekarang sudah ada yang tersugesti begitu, tidak hanya Gen Alpha sebenarnya berkaitan media sosial. Iya, orang tua juga gitu. Iya. Tapi karena Gen Alpha ini adalah generasi yang paling kecil gitu. Iya, enggak juga paling kecil sebenarnya. Gen Alpha ini kan penyebutannya dari salah satu ahli demografer di Australia itu, sehingga diberikan penamaan dan itu berdasarkan penelitian. Ya penelitian yang kontinu, kemudian ditemukanlah faktor-faktor yang cocok untuk penamaan generasi ini. Nah itu yang kalau secara historis gitu melihat ini karena apa sih sebenarnya penamaan ini muncul, ternyata ada situasi di mana generasi itu lebih cenderung terhadap media sosial dan hal-hal lain yang dominan yaitu. Nah, sehingga yang lain itu kurang. Tapi memang kalau di luar negeri itu bermedia sosial ini bukan hal yang aneh, di Indonesia saja. Mereka itu 2009 itu ke bawah itu mereka sudah lebih dulu sebenarnya teknologi maju ya kan.
Zoom dan lain sebagainya, itu mereka lebih populer dulu di sana kan. Kita saja di Indonesia misalnya sudah populer dengan media sosial yang ada, platform media itu ya dulu pas COVID saja ya kan. Iya, iya. Kayak aneh gitu, tapi pada akhirnya kita menyesuaikan situasi itu. Dan itu karena memang faktor ekonomi dan budayanya orang Indonesia lambat kayak gitu. Iya, iya. Itu yang terjadi. Jadi jika berkaitan konten Pak ya, media sosial itu kan kadang di Nalpa tuh nonton platform yang memang kayak sekarang tuh TikTok Pak, atau enggak Instagram, enggak Twitter, mereka tuh udah pandai ngakses gitu kan, banyak konten-konten negatif gitu Pak, konten yang memang tidak sesuai dengan umur mereka. Itu bagaimana sih paparan konten tersebut itu Pak bisa memengaruhi karakter mereka itu ke depannya itu Pak? Kalau masalah karakter, ya kalau kita tidak mendampingi para penikmati media sosial, terutama Gen Alpha ini, ya repot nanti akan terjadi penyimpangan sikap sosial ya kan. Sikap sosialnya kurang, kemudian ya preferensi yang didapat itu lebih banyak yang tidak baik lah kalau dia mengunjungi TikTok, karena TikTok tertentu itu berapa menit kita nonton TikTok nanti akan muncul orang itu lagi, tapi dengan penampilan di media sosial yang berbeda. Media sosial sama ya media sosialnya, tapi yang memberikan penampilan itu sama, arahnya ke sana. Makanya kalau lihat di TikTok itu sekali saja kita misalnya fans kita salah satunya kalau di dangdut itu yang terbaru ini kan Palen kan. Jadi kalau kita itu lihat Palen, nanti akan ketemu di media sosial yang lain yang menampilkan tentang Palen selanjutnya. FYP-nya mengikuti apa yang kita tonton. Iya, Ya, karena algoritma, namanya algoritma. Jadi algoritma kita itu lebih kecenderungan ke sana. Nah, itu yang tidak bisa dikontrol, yang tidak bisa kita jaga kalau di TikTok itu. Nah, kayak yang paling baik itu kalau di Instagram bagaimana? Kalau Instagram ya tidak bisa juga, kita belum menemukan secara geremnya sampai saat ini. Baru pertama yang bisa direm itu melalui YouTube saja kan, YouTube itu. Tapi sisanya sebenarnya ada aplikasi-aplikasi lain, tapi tidak familiar gitu ya kan. Di kalangan generasi Alpha itu ada yang tidak familiar dengan benda macam ini nih kata orang Melayu kan. Harus kita arahkan ke sana dulu. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Itu yang paling penting. Karena hari ini banyak orang punya media sosial, bermedia sosial tidak bijak. Nah, kita harus akan hal-hal yang bijak untuk digunakan dan menjadikan bahan sebagai acuan lah ya, supaya punya referensi yang lebih baik. Jadi yang penting juga tuh Pak, kayaknya kita sebagai pembuat konten juga Pak, agar konten kita tuh bermanfaat gitu ditonton oleh Gen Alpha gitu. Iya. Nah, berarti kan yang buatnya ini kan yang membuat konten-konten negatif kan juga orang-orang luar juga Pak kan. Seandainya isinya TikTok tuh isinya konten-konten bagus, mungkin generasi Alpha tuh tontonannya juga bagus-bagus, juga itu bukan pastinya bakal mempengaruhi karakter mereka. Ada kayak contohnya Kadam Sidik gitu. Kan ada anak-anak juga suka nonton kayak Kadam Sidik ceramah gitu Pak. Kan itu juga selama kelamaan juga bakal mendidik mereka itu kan, tentang cara berbicara mereka, itu cara sikap mereka, meniru Kadam Sidik juga gitu. Dan itu pastinya bermanfaat juga untuk mereka itu Pak. Pastinya itu. Lalu di sini kan tentunya ada peran orang tua dan guru juga ya Pak ya dalam mengawasi bermedia sosial dalam generasi muda sekarang. Nah, kalau misalnya menurut Bapak tuh peran ideal dalam mengawasi penggunaan media sosial bagi anak-anak sekarang itu gimana Pak? Ya, kalau di rumah perannya lebih besar karena lebih sering di rumah kan orang tua. Kalau di guru itu ya atau di perguruan tinggi itu juga harus menyambung kayak gitu ya kan. Karena memang berbasis pendidikan itu di rumah tidak berdasarkan kurikulum, kalau di lembaga itu berdasarkan kurikulum. Tentu kurikulumnya berbeda di rumah dengan di rumah. Kalau di rumah itu hanya memberikan garis besar saja, sisanya akan menemukan hal-hal yang ini loh poinnya kayak gitu. Nah, sekolah lah yang menyeimbangi itu ya kan. Nah, membaca karakter dari setiap apa yang ditemukan dari siswa itu atau dari generasi Alpha itu sendiri. Karena itu paling penting supaya apa? Supaya balance saja kayak gitu ya kan.
Karena kontrol sosialnya itu tidak hanya ada di lembaga pendidikan, tapi di rumah juga harus memberikan ruang yang lebih besar. Kenapa? Harus lebih banyak komunikasi di rumah. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang di luar ekspektasi lah bahasanya gitu. Yang pada akhirnya merugikan keluarga dan diri sendiri. Nah, sehingga kita harus perlu kontrol yang lebih jauh terhadap gen alpha ini. Nah, supaya apa? Supaya ya hal-hal yang perlu dipertahankan itu ditingkatkan dan itu menjadikan contoh untuk sekelilingnya kayak gitu. Bukan hanya di dalam rumah tapi di luar rumah juga akan memberikan efek yang positif. Iya. Berarti peran orang tua dan guru ini sangat penting Sangat Pak, penting. dalam mendidik gen alpha lah terutama. Iya, Karena khususnya gen alpha. gen alpha ini kadang-kadang itu Pak kayak bandel juga Pak. Karena tuh ada yang dinasihati tapi nggak mau dengar. Berarti peran orang tua itu apakah harus tegas gitu Pak dalam menyikapi anak-anaknya yang kadang tuh bandel gitu Pak. Kalau untuk mempertegas kayak gitu ya kan, ya memang kan di rumah tuh kalau tidak emak pasti bapak yang disegani, ya kan? Dia lebih cenderung kemana nih? Bapak kah atau emak nih yang, nah kalau punya saudara berapa atau punya sepupu yang ini sebenarnya saya segan dengan bapak nih. Bisa saja karena bapak itu kurang ngomong, jadi kita berikan bapak itu melalui emak, mak tolonglah mak nasihati dia itu melalui bapak gitu ya kan. Karena yang disegani bapak kayak gitu ya kan. Jadi kalau emak ngomong lewat aja kan. Nah bisa jadi karena memang awalnya dia mengantarkan itu tak masuk pendekatannya. Nah pendekatan yang cocoknya seperti apa? Atau kedua-keduanya tak punya power, tak punya kekuatan gitu. Bisa saja begitu karena kan kehilangan figurnya ya kan. Jadi untuk itu kita pelajari dulu nih. Sebenarnya yang dominan di rumah ini siapa? Mama atau bapak? Nah kalau ada yang tidak masuk dengan cara pendekatannya, bisa saja kita polanya diubah. Nah, polanya bagaimana nih untuk dia nih kayak gitu ya kan. Ini tak bisa nih nanti kasar jadi bahasanya bagaimana dia merajuk kayak gitu. Biasalah dunia anak-anak itu kan gen setiap generasi itu memiliki masa-masa labil. Ya kan? Oh dia ini labil, mau cari jati dirinya. Tapi jangan sampai terlalu jauh dia salah langkah karena nanti mengembalikannya susah. Nah, untuk itu dari sekarang itu sudah diberikan langkah-langkah supaya dia itu kita ajak makan kan, kita ajak ngopi. Lebih-lebih di Pontianak ini banyak tempat santai kan, kita bawa nyantai. Bisa enggak, dek kayak gitu ya kan? Bisa enggak dek, mama tuh sayang, cuman cara menyampaikan rasa sayangnya itu begitu, karena kehabisan ide, karena ini dan lain sebagainya kan. Karena dia juga punya tanggung jawab lain, selain karena memang memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, cara pandangnya begitu saja. Diajak berpikir dewasa sambil menikmati suasana yang enak kayak gitu, tanpa hiruk pikuk kayak gitu ya kan. Perlu jalan jauh, bawa jalan jauh, ya kan? Itu paling penting. Karena apa? Dulu saya waktu aktif sebagai mahasiswa dan di organisasi, junior saya itu malas berorganisasi ya kan. Jadi akhirnya pada momen tertentu nanti kalian akan merasakan seperti apa yang saya lakukan kata saya, rasakan kata saya kan. Nah periode saya selesai, dia merasakan nangis, dia menemui saya, bang katanya kan, saya ditinggalkan berorganisasi katanya kan. Jadi seperti ini ya, begitulah dulu saya kata saya kan. Jadi untuk itu saya tidak pengen kalian itu kehilangan arah, jadi saya buat wadah. Jadi wadahnya itu saya berikan modal usaha kali itu, kemudian mereka putar, dan sehingga dia tidak hanya hidup di organisasi tapi menghidupi organisasi gitu ya kan, membuat hidup organisasi mewarnai itu dan tidak bergantung kepada senior-seniornya. Dan setelah itu mereka selesai di periodenya dan alhamdulillah jadi semua di periode itu kayak gitu ya kan. Karena memang kita berikan stimulus supaya dia itu memiliki motivasi lebih untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah itu penting kayak gitu ya kan. Di generasi alpha itu harus diberikan sebuah kepercayaan yang itu juga dia lebih semangat kayak gitu. Jangan dibiarkan saja, harus diberikan pendampingan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap generasi itu. Oh jadi itulah ya. Jadi pertanyaan saya ini ada langkah apa saja sebenarnya cara kita untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosial ini dalam dunia pendidikan, Pak? Ya, kalau
Ya, dari generasi ke generasi itu memiliki kemajuan yang berbeda. Medianya itu berbeda-beda, ya kan? Ya. Kalau dulu itu kita di SMA itu masih menggunakan spidol, papan tulis ya, Ya, papan tulis dan kapur. pakai kapur ya Iya, kan? kapur, Pak. Nah, semakin ke sini medianya itu media pembelajaran itu menggunakan ini spidol. Iya. Kan Pitboard itu sudah berkurang, sudah mengganti teknologi yang agak maju sedikit kayak gitu ya kan. Generasi sekarang itu agak dimanapun bisa kuliah, misalnya melalui Zoom juga bisa kayak gitu ya kan. Tidak hanya berpatokan dari dalam kelas. Gitu. Oh ya harus dalam kelas, ternyata tidak kayak gitu ya kan. Nah proses pembelajaran itu bisa didapat di manapun itu dan dalam model seperti apapun. Nah kita juga harus memberikan kelonggaran, sebagai pendidik itu harus memberikan kelonggaran supaya dia juga tetap menjaga semangatnya. Nah itu yang paling penting tuh. Jangan sampai semangat belajarnya hilang gara-gara hal-hal yang itu tidak menjadi sangat prinsip. Yang penting etik. Dia sudah punya semangat yang luar biasa itu, kita harus menangkap respon itu dengan lebih baik sebenarnya. Dan itu harus dijaga kayak gitu ya kan. Karena lebih-lebih yang punya dapat beasiswa itu harus dijaga semangatnya. Supaya apa? Karena kita sebagai pendidik, saya sendiri kayak gitu ya. Saya melihat dia mau kuliah saja itu sudah luar biasa. Iya. Ya kan? Tak usah dituntut A, B, C, D. Terlepas ya. Karena apa? Waktu dulu fenomena belajarnya periode saya dengan atau disamakan dengan periode belajar S2 itu juga berbeda kayak gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau kalian nanti mau menjadi pengajar, meskipun alumni KPI itu jadi pengajar, jangan samakan dengan pula belajar orang KPI. Boleh saja mentreatment dengan cara-cara KPI, tapi cara belajarnya itu juga harus punya ruang yang lebih fleksibel, misalnya ya kan, tidak harus kaku. Gitu. Kalau kaku itu mahasiswanya nanti tidak bisa mengeluarkan ekspresinya. Nah, ya kan? Kenapa? Sedikit-sedikit tak boleh, sedikit-sedikit tak boleh. Terlalu terpaku. Iya, terus terpaku monoton kan? Iya. Jadi tidak boleh menggunakan cara-cara konvensional. Boleh cara-cara konvensional itu, tetapi itu harus dibatasi, jangan terlalu mendominasi, karena itu akan berpengaruh terhadap ekspresi mereka dalam mengaplikasikan hal-hal yang terbaru. Berikan saja kelonggaran di mana dia lebih nyaman dan itu bagian dari kreativitasnya yang harus direspon positif. Nah itu saja. Oke. Terakhir nih Pak ya dari saya, gimana cara Bapak menyimbangkan antara pembelajaran digital di era sekarang dan aktivitas offline atau seharian kita dalam Gen Alpha ya Pak ya? Ya. Kalau saya melihat dari situasi yang ada kayak gitu, dari generasi kalian sampai generasi sekarang itu, saya melihat ini lebih cenderung kemana sih kalau bermedia sosial? Itu pertama yang saya baca tuh karakter. Saya dalami dulu dengan mempertanyakan hal-hal yang sederhana. Kemudian nanti baru pada langkah yang dimana mereka itu enaknya seperti apa, ya kan? Kita beri kelonggaran, kalian seperti apa maunya, saya mengikuti. Bukan sebagai pengajar saya tak punya pendirian, tapi saya memberikan kelonggaran itu supaya mereka juga menggunakan itu juga medianya dengan baik, ya kan? Oh kalau kalian tidak bisa di situ, kita ketemunya di mana, tapi ruangnya tetap saya kayak gitu, ya kan? Karena kalau ke yang lain tidak akan menerima karena sistemnya memang begitu, ya kan? Yang penting masuk absen, ya kan? Absennya masuk. Nah, pertemuannya harus 75% misalnya kayak gitu, ya kan? Itu paling kecil itu 75%. Kalau di bawah itu nanti akan berpengaruh kepada penilaian yang lain. Dan batas terakhir itu penilaian 75% kan. Kalau di bawah itu dia harus memutar situasi, dia cari di kelas mana tapi harus mengajarnya yang seperti itu. Nah, generasi yang sekarang itu begitu saya perlakukan. Kalau kalian tidak saya berikan kelonggaran kayak gitu kan. Karena waktu itu kelas saya itu hanya kelas kalian yang Pancasila kewarganegaraan. Di kelas yang lain tak ada mata kuliah itu gitu kan. Nah, kalau yang generasi sekarang itu ada 6 mata kuliah yang sama, Islam dan budaya Borneo. Jadi 6 kelas itu dia bisa memilih di room yang lain tetap sama saya kayak gitu ya kan. Untuk memberi apa? Memberikan kelonggaran kalau dia memiliki aktivitas di organisasi, dia bisa memaksimalkan di organisasi tanpa harus mengabaikan ruang kelas yang ada. Itu saja sebenarnya kemerdekaan. Kemudian tugasnya dia lebih enaknya seperti apa gitu. Dia sibuknya di mana? Kita sesuaikan dengan jam sibuknya. Supaya apa?
supaya dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban pokok yang apalagi kalau dia itu selain dia mahasiswa dia tulang punggung keluarga kan. Kita tidak tahu di situasi mahasiswa setiap generasi itu dia menyembunyikan identitas sepenuhnya dan itu harus kita cari kayak gitu sehingga kalau memberikan penilaian tidak bisa karena hal-hal yang bertentangan secara emosional sehingga kita memberikan nilai yang rendah terhadap mahasiswa. Harus diberikan nilai ya tetap A atau B lah, jangan sampai C atau D lah, itu kan parah itu. Apalagi E gitu ya kan. Kalau E itu kalau D itu masih ada nilainya 1 gitu. Tapi kalau sudah E dah ulang itu. Gitu. Nah, tapi memang mahasiswa itu kalau diberikan kelonggaran ya pengen seluas-luasannya mereka kayak gitu ya kan. Ada yang saya temukan kayak gitu karena merasa punya ikatan emosional di luar sebagai dosen, dia menggampangkan nilai-nilai itu. Nah itu yang jangan sampai hilang dari etika mahasiswa atau generasi itu sendiri. Nah, kita hanya memberikan fasilitas di mana mereka itu tetap memberikan yang terbaik saja dari kepercayaan orang tua atau sebagai pengajar. Tujuannya pengajar itu supaya dia juga menjadikan dirinya lebih baik. Tidak karena dia nanti kalau diberikan pengetahuannya lebih besar dia akan menggeser kita yang mengajar, tidak juga kayak gitu ya kan. Bahkan dia harus bangga kalau saat nanti dia harus lebih baik dari pengajar. Gitu. Oke, dari rangkuman yang sudah Bapak bahas, saya memiliki sedikit kesimpulan di mana media sosial terhadap Gen Alpha ini tentunya memiliki peluang. Nah, peluang itu juga bisa menjadi pemicu kita ya, di mana komunikasi yang diambil pun harus dua arah ya Pak ya. Yeah. Nah, lalu media itu sendiri tentunya bisa menjadi positif jika pengguna itu diberikan arahan atau edukasi serta membatasi jam-jam dalam bermedia sosial. Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin sekianlah dari podcast kami kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby dari awal sampai akhir. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan ilmu begitu luas luar biasa gitu kepada kami tentang sesuai dengan tema yang kali ini tentang Gen Alpha lah gitu. Saya selaku host Ismail dan saya Vira. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dosen sudah yang pernah jadi narasumber itu siapa-siapa sudah? Pak Hadi, Pak. Pak Hadi itu kelas itu kelompok sebelah, Pak. Kami ini ada 2 kelompok. Satunya Pak Hadi yang filsafat itu, Pak. Oh, sama-sama juga podcast. Sama podcast.